Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Kita harus siap untuk hidup. Kita harus menghidupi tiap hari dalam hidup kita seolah-olah Yesus akan datang kembali. 5 menit lagi. Terima kasih sudah bergabung dalam menikmati hidup sehari-hari. Saudara tahu saya suka mengajar tentang firman Tuhan karena di dalamnya ada kuasa yang mengubahkan kita. Kita perlu firman Tuhan. Dan kadang kita perlu mendengar sesuatu lagi, dan lagi. Dan saya yakin saudara menyadari jika dalam dunia ini kita memiliki beberapa tantangan. Banyak pencobaan yang harus diselesaikan. Dan banyak orang yang moralnya menurun. Dan kita harus berhati-hati untuk tetap berdiri teguh dan tetap pada firman Tuhan dibandingkan kita terombang-ambing dengan dunia ini dan mulai untuk mengikuti apa yang mereka lakukan. Jadi saya akan mengajar dari seri yang berjudul Bagaimana Menjadi Beriman di Tengah Dunia yang Tidak Beriman. Dan hari ini saya ingin berbicara tentang beberapa hal, tapi Alkitab mengatakan jika kita berada dalam dunia, tapi kita tidak menjadi sama dengan dunia. Dengan kata lain, kita hidup di sini, di dunia ini, tapi kita tidak sama dengan dunia. Kita harus memberi dampak bagi dunia, bukan membiarkan kita terhasut oleh dunia. Tuhan ingin kita menjadi contoh bagi mereka yang hidup di dalam kegelapan tanpa Tuhan, dan kita tidak bisa lakukan jika kita seperti mereka. Yohanes 17 ayat 14-16 berkata, Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, yang adalah Yesus. Aku telah memberikan firman-Mu, dan dunia membenci mereka. Jangan kaget jika dunia tidak terlalu menyukai saudara, jika saudara adalah seorang Kristen yang taat. Saudara tahu banyak orang yang beragama Kristen, tapi saudara tidak bisa menilai kekristenannya melalui sikapnya. Dan itu bukan orang-orang yang kita bicarakan hari ini. Kita berbicara tentang orang-orang yang bukan hanya pergi ke gereja setiap minggu karena sebuah rutinitas pergi ke gereja. Tapi kita berbicara tentang orang yang pergi, mempelajari firman Tuhan, dan membuat keputusan untuk menghidupi firman-Nya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Iblis hidup di dalam dunia dan sibuk untuk berusaha mencobai kita dan menarik kita ke dalam dosa dan terus-menerus berkompromi. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Dan saudara tahu bukan berarti kita bersikap seperti alien dari sebuah planet bernama planet Kristen. Kita tidak perlu menjadi seorang Kristen yang aneh. Kita hanya perlu berperilaku menurut firman Tuhan. Dan saudara tahu sikap kita sangat penting. Itulah yang dilihat orang. Mereka tidak bisa melihat yang ada dalam hati kita. Mereka melihat bagaimana kita berperilaku. Saya tidak tahu tentang saudara, tapi saudara tahu Tuhan selalu menantang saya untuk memperhatikan perilaku saya di area ini atau area itu. Saya harus berkata kalau Tuhan sedang bekerja dalam diri saya secara terus-menerus. Dan bukan hanya diperlakukan karena saya melakukan hal yang salah, tapi kita perlu untuk tetap tajam. Jadi sekarang Tuhan bekerja dalam hidup saya untuk tidak egois. Kadang saya memerlukan sedikit kesegaran dalam hal itu karena saya bisa menjadi egois dan mulai menginginkan cara saya sendiri. Dan saya tidak tahu apa yang sedang dikerjakan di dalam saudara, tapi saudara tahu jika Tuhan tidak pernah bekerja dalam diri saudara, maka saudara mungkin hanya tidak mendengar Dia, karena Dia ingin membuat kita kuat di semua area. Kita tidak perlu menjadi religius sampai tidak ada yang bisa mengerti kita. Kita harus menjadi asli, tapi kita harus menjadi beriman. Beberapa orang Kristen bertindak seperti mereka dari dunia, tapi tidak di dalamnya. Kita hidup dalam dunia yang nyata dengan orang-orang yang memiliki permasalahan, dan itu yang kita perlu untuk orang bisa melihat. Alkitab mengatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 20, kita adalah utusan yang mewakili Kristus. Sekarang saudara tahu apa yang dimaksud dengan perwakilan adalah seseorang yang datang. Seperti jika seseorang ada di sini dan dia mewakili negara Prancis, mereka akan tinggal di sini di Amerika, tapi mereka mewakili Prancis. Dan jadi
Artinya, dengan mengenali mereka atau melihat hidupnya, saudara harusnya bisa menceritakan sedikit tentang Prancis. Jadi, kita adalah wakilnya Tuhan. Kita mewakili Dia. Sebenarnya, firman Tuhan dalam sebuah terjemahan Alkitab berkata bahwa Tuhan memperlihatkan dirinya pada dunia melalui kita. Ayat itu selalu mengagumkan. Bayangkan itu. Sebagai orang percaya, Tuhan hidup di dalam saudara. Saudara mewakili Dia. Saudara adalah perwakilannya. Dan Dia memperlihatkan dirinya pada dunia melalui saudara. Jadi semua orang ada di dalam pelayanan. Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah, saudara ada di dalam pelayanan. Saudara tidak perlu ada di mimbar, tidak perlu memiliki gelar pendeta atau dokter di depan nama saudara. Tuhan ingin memakai setiap dari kita. Saya mengatakannya pada orang setiap waktu. Banyak di antara mereka yang memerlukan Tuhan tidak pergi ke gereja untuk mencari Dia, tapi mereka ada di mana saudara berada. Tempat di mana saudara bekerja atau sekolah, mereka dalam lingkungan saudara, dan kita bisa melayani mereka tanpa berkhotbah pada mereka, tapi hanya dengan perilaku kita. Ada kalanya saat saya berada di dekat seseorang, dan dalam waktu singkat saya bisa mengatakan kalau mereka adalah orang Kristen hanya dengan melihat perilaku mereka atau mungkin sesuatu yang mereka katakan. Lalu ada orang lain juga beragama Kristen, tapi saya memang tidak bisa mengatakan kalau mereka Kristen dari perilaku mereka. Saya mengatakan ini beberapa kali, tapi saya ingin meyakinkan kalau saudara mengerti. Bagaimana kita bersikap di depan orang merupakan sesuatu yang sangat penting. Saya bisa saja menempelkan stiker di bumper mobil saya yang berkata, "Saya adalah anak Tuhan." Tapi apa yang sebenarnya penting bukanlah stiker itu, tapi bagaimana saya dalam pekerjaan, apakah saya mau mengampuni, apakah saya sabar, apakah saya baik hati, apakah saya menolong orang, apakah saya rendah hati, apakah saya mengikuti dan melakukan apa yang orang katakan untuk saya lakukan atau hanya membacanya, menggarisi Alkitab saya, pergi ke gereja, memakai kalung yang ada tanda salib, punya stiker mobil, lalu bersikap seperti orang duniawi. Kita ada di dunia, tapi tidak berasal dari dunia. Sekarang saya percaya jika setiap orang yang menonton program ini akan mendapatkan manfaatnya. Saya akan mendapatkan manfaatnya hanya dengan berkhotbah. Saya pikir tidak ada seorang pun, dimanapun, yang tidak memiliki ruang untuk sedikit berkembang dalam area di dalam hidupnya. Dalam Kolose 3 ayat 12, dan saya suka terjemahan ini, dikatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang telah Dia pilih, ini menarik. Jadi, Dia mengatakan, sebagai orang-orang pilihan Allah yang murni dan kudus dan dicintai sepenuhnya oleh Tuhan, bersikap seperti Dia. Ya Tuhan, bagaimana saudara harus berperilaku? Itu adalah keputusan yang harus saudara buat. Beginilah saya akan berperilaku dalam situasi ini. Dan jika saudara berperilaku yang tidak baik untuk saudara sebagai anak Tuhan, saudara berkata, tunggu sebentar, saya harus meninggalkan perilaku itu dan berperilaku dengan benar dalam situasi ini. Dengan berperilaku seperti belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, jangan pernah berpikir kalau saudara lebih baik dari orang lain. Kita selalu ingin memiliki sikap yang benar yang saudara tahu saya tidak ada di bawah siapapun, tapi saya ada di atas mereka. Tuhan mengasihi semua orang dan Dia berharap saya memperlakukan semua orang dengan hormat, dengan kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya selalu bisa menggunakan sedikit bantuan dalam hal ini. Yang tak kenal lelah dan sabar menanggung penderitaan. Kadang saya suka menggambarkan itu dan berkata ini, penderitaan yang panjang. Saudara tahu kadang untuk mengasihi orang lain, saudara harus melepaskan beberapa hal yang sudah lama ada di sana. Saudara berdoa untuk mereka, bersikap baik pada mereka, tapi saudara tidak mendapatkan imbalan yang ingin saudara terima. Tetap taburkan benih Kristus dalam hidup mereka. Tetap perlakukan mereka seperti yang Yesus lakukan, dan akhirnya perilaku yang saudara tunjukkan pada mereka, perilaku Kristus yang saudara tunjukkan akan melembutkan kekerasan hati mereka dan mereka bisa menjadi seorang Kristen karena perilaku saudara. Jadi kenakanlah kesabaran dan sabar menanggung penderitaan.
dan memiliki kekuatan menggapai sesuatu dengan baik. Sekarang, ini hal yang harus kita lakukan dengan tujuan, bukan hanya sekedar dilakukan. Dan ada beberapa bagian dalam Alkitab yang memberitahu kita untuk mengenakan dan meninggalkan sesuatu. Kenakanlah Kristus, kenakanlah manusia baru, tinggalkan manusia lama. Dalam Efesus, Alkitab berbicara tentang beberapa hal yang membantu kita melawan musuh saat mereka menyerang. Dikatakan, kenakanlah keadilan, berikat pinggangkanlah kebenaran, kenakanlah topi keselamatan, berkasutkanlah damai sejahtera. Jadi, apa yang dimaksud dengan hal itu? Kenakanlah, maksudnya lakukan dengan tujuan. Saya memberitahu orang setiap waktu, saya tidak pernah membuka lemari saya, dan hanya diam di tempat, dan pakaian saya lompat ke tubuh saya. Saya harus memilih, saya harus memutuskan. Dan jika saudara seperti saya, jika saudara perempuan dan menonton, saudara tahu, saya memakai baju ini, hal pertama yang saya lakukan karena ini pertama kalinya saya memakai, saya pergi ke kaca yang tinggi dan melihat, apakah ini cocok untuk saya? Jadi, kita bisa saja berperilaku yang tidak baik untuk kita sebagai anak Tuhan, dan jika saya harus memakai baju ini dan terlihat tidak bagus untuk saya akan melepasnya dan mengenakan baju lain yang terlihat bagus untuk saya. Dan sebagai anak Allah, sebagai utusan Kristus, ada beberapa perilaku yang hanya tidak baik untuk kita. Tidak sabaran, tidak baik untuk kita sebagai orang percaya. Jika saudara pergi ke supermarket dan mungkin ada orang yang baru di antrian kasir dan memiliki kesulitan, dia sangat lambat dan saudara sedang buru-buru, itulah saatnya saudara memiliki kesempatan untuk menjadi utusan Kristus. Saudara tidak bisa untuk tidak sabar dengan dia. Saudara tidak berdiri dan, saya buru-buru. Bisakah kamu meminta orang lain untuk menungguku? Tidak, saudara sabar. Saudara sabar menanggungnya. Saudara sadar jika apa yang saudara lakukan saat ada dalam situasi yang menekan akan menunjukkan siapa saudara sebenarnya. Saudara tahu saudara bisa pergi membeli jeruk yang paling bagus di satu toko, tapi saudara tidak bisa memotongnya dan bisa menjadi kering dan tidak ada sari di dalamnya. Hanya karena sesuatu terlihat bagus dari luar tidak berarti juga bagus dari dalam. Dan itu yang sebenarnya Yesus katakan tentang orang Farisi. Dia berkata, kamu terlihat sangat baik dari luar karena melakukan semua hal religius, tapi saat melihat dari sesuatu yang sebenarnya penting seperti membantu orang dan memperlakukan orang dengan baik, kamu tidak memilikinya. Dan dia berkata, kamu adalah makam yang sudah dibersihkan, yang dipenuhi oleh tulang manusia. Itu bukan sesuatu yang baik untuk dikatakan tentang saudara, kan? Matius 23 ayat pertama mengandung banyak hal yang Yesus katakan pada orang Yahudi dan Farisi. Mereka adalah orang-orang yang paling religius pada masanya. Dan saudara tahu, Yesus mati untuk kita bukan supaya kita memiliki agama, tapi agar kita memiliki hubungan. Hubungan yang dalam, dekat, hubungan pribadi dengannya. Dan semakin saudara bersama seseorang, semakin saudara menjadi seperti mereka. Jadi, jika saudara menghabiskan banyak waktu dengan Tuhan, melalui firman, melalui doa, melalui persekutuan, tahu jika dia selalu ada bersama dengan saudara, maka saudara harus menjadi semakin dan semakin seperti dia setiap waktu. Saudara tahu Tuhan tidak mengharuskan kita untuk menjadi sempurna dan tidak berbuat kesalahan, tapi saya beritahu apa yang dia inginkan. Dia ingin kita bertumbuh. Jadi saya akan bertanya, apakah saudara akan bertumbuh secara rohani sebagai orang yang percaya Yesus Kristus? Atau apakah saudara sudah ada dalam gereja selama 20 tahun dan saudara tetap berputar di tempat yang sama? Saudara tahu Tuhan akan membantu kita, tapi dia tidak mengerjakan semuanya untuk kita. Puji Tuhan, saat kita melakukan kesalahan kita bisa bertobat. Tapi apa yang dimaksud dengan pertobatan yang benar? Jadi, pertobatan yang benar termasuk perubahan perilaku. Dalam Perjanjian Baru selalu diartikan sebagai perubahan pikiran dan tujuan. Berputar dari dosa dan beralih menuju Tuhan. Saat kita berdosa, kita tidak hanya meminta maaf atas dosa kita, tapi kita mau untuk berbalik dari dosa dan tidak melakukannya lagi.
Kita tidak hanya berkata, "Oh, maaf Tuhan." Itu bukan tentang merasa bersalah saat kita tertangkap, tapi tentang ingin berubah dan menjadi seperti Kristus. Saudara tahu, saya percaya jika Tuhan memberikan kita apa yang disebut dengan pertukaran ilahi. Dia mengangkat dosa kita dan memberikan kita keselamatan. Wow. Apa yang lebih baik dari hal itu? Dia mengangkat semua hal buruk yang ada pada kita dan memberikan kita semua hal baik yang ada padanya. Tapi saat kita berusaha untuk mendapatkan Tuhan, tanpa menyerahkan diri kita itu tidak akan berguna. Dan saya rasa itulah yang banyak orang lakukan. Mereka menginginkan pertolongan Tuhan, mereka ingin semua yang baik yang bisa Tuhan berikan, tapi mereka tidak memberikan atau menyerahkan diri mereka pada Kristus. Mungkin hari ini adalah hari di mana saudara perlu untuk menyerahkan sesuatu pada Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 10 dan 11. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Hari itu akan tiba di mana segala yang ada akan lenyap. Tidak ada yang tersembunyi dari Tuhan. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, sekarang dengarkan ini. Saudara harus menjadi orang yang seperti apa? Saudara harus menjadi orang yang hidup, kudus, dan saleh. Wow, itu adalah ayat yang bagus. Saudara tahu Yesus akan datang kembali untuk kita. Dan itu mungkin saja malam ini, mungkin besok, mungkin seminggu dari sekarang. Kita tidak tahu kapan persisnya dia datang, tapi kita tahu kalau dia akan datang kembali. Dan kita tidak ingin menunggu untuk bersiap saat dia datang, akan menjadi terlambat. Kita harus siap untuk hidup. Kita harus menghidupi tiap hari dalam hidup kita seolah-olah Yesus akan datang kembali. 5 menit lagi. Perilaku. Saya berpikir, jika ada dari antara saudara yang harus mengubah sedikit dari perilaku. Dunia ini penuh dengan muslihat hari-hari ini. Penuh dengan muslihat. Dalam Matius 24, Alkitab memberitahu tanda akhir zaman. Dan jika saudara membaca pasal itu, hampir setiap tandanya, jika tidak semua di antaranya, sudah tergenapi. Yesus mungkin akan datang kembali kapanpun, dan itu adalah kabar baik bagi saudara yang siap untuk bertemu dengannya. Saya sendiri bersemangat. Saya bersemangat untuk pergi ke surga dan bertatap muka dengan muka bersama Tuhan. Saya bersemangat ada dalam atmosfer yang sangat berbeda dan penuh dengan damai sejahtera, akan jauh lebih baik dari dunia ini. Tapi dalam Matius 24 dikatakan salah satu tanda akhir zaman adalah akan banyak penipuan dalam dunia. Ditipu berarti percaya kebohongan. Dan iblis adalah pembohong. Dan dia terus berusaha untuk menipu manusia, dan satu hal yang dia ingin lakukan adalah menipu mereka dengan sebuah kompromi. Berkompromi dengan nilai moral. Sekarang ingat, bagaimana cara bersikap dalam dunia ini adalah hal yang penting. Jadi, janganlah kita mulai berkompromi. Kita tidak ingin sedikit demi sedikit menjadi serupa dan semakin serupa dengan dunia ini. Kita mau untuk berdiri teguh dan bertahan. Saudara tahu, dalam dunia ini kita bukan menjadi seperti orang beragama, tapi menjadi seperti Yesus. Saudara tahu dia cukup biasa. Maksud saya dia punya para murid, dia berteman, dia makan dengan orang lain, dia berkunjung dengan orang. Dia bukan orang religius yang aneh, tapi maksud saya dia bahkan bergaul dengan pendosa. Dia pergi ke rumah mereka untuk makan malam bersama, tapi dia tidak pernah mengkompromikan apa yang benar. Dia mengajarkan mereka apa yang benar dan mengajak mereka untuk masuk dalam hidup yang telah Ia berikan. Saudara tahu Yesus pernah dicobai untuk berkompromi? Saudara tahu itu? Dalam Lukas pasal 4, Alkitab mengatakan jika Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis selama 40 hari dan 40 malam. Sekarang,
Oh Tuhan, mengapa Roh Kudus membawa Yesus ke dalam pencobaan? Saudara tahu Alkitab mengatakan pencobaan harus datang. Kita tidak bisa menghindar dari pencobaan, itu ada di luar dunia. Saudara akan dicobai, tapi saudara seharusnya melawan pencobaan. Tidak ada yang terjadi di hidup kita yang terlalu sulit untuk kita hadapi. Tidak ada yang terjadi dalam hidup kita yang terlalu sulit untuk dilawan jika kita meminta Tuhan membantu kita. Kita tidak bisa melakukannya sendirian. Dia yang akan memberikan kita kekuatan untuk berdiri melawan apapun. Sekarang saudara mungkin harus merelakan beberapa orang membenci saudara. Saudara harus bersedia untuk tidak diundang ke sebuah pesta. Saudara harus bersedia untuk makan siang sendirian di kantor. Karena ada banyak orang, bahkan orang Kristen, yang tidak menyukai saudara jika saudara tidak mau berkompromi. Dan untuk berkompromi artinya menurunkan sedikit standar dari kebenaran yang saudara tahu. Saudara berkata, oh hanya sedikit saja dan tidak akan berarti. Itu salah satu kebohongan yang iblis katakan dan sangat berbahaya. Iblis berusaha melakukannya pada Yesus, katanya, jika engkau sujud dan menyembah aku sekali saja, aku akan memberikan semua kerajaan dunia. Aku akan berikan kepadamu kemegahan dunia, jika engkau mau sujud menyembahku sekali saja. Kata sekali saja adalah kebohongan yang paling membahayakan yang harus saudara lawan. Hanya sekali, maksud saya itu hanya sekali. Tapi semuanya dimulai dari sana. Dan Yesus menjawabnya dengan firman Tuhan. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, dia sedang diuji oleh iblis, tapi dia lulus dalam ujiannya. Dan setelah itu, dia mulai melayani orang. Saudara tahu sekarang beberapa dari saudara sedang dalam musim pencobaan. Saudara ingin Tuhan memakai saudara, tapi saudara sedang diuji. Dan mungkin ujiannya adalah saudara tergoda untuk berkompromi di pekerjaan atau untuk berkompromi di sekolah. Dan musuh mengatakan semua orang melakukannya, tapi saudara bukan mereka. Saudara adalah anak Allah. Saudara adalah utusannya. Saudara mewakili Dia dalam dunia. Oh, saya hanya berharap ada orang yang membuat keputusan hari ini untuk berperilaku seperti yang seharusnya sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Untuk meninggalkan perilaku buruk dan mengenakan perilaku baik. Dan saya percaya jika itu adalah saudara. Ya, iblis mencobai Yesus. Dan dia juga akan mencobai kita. Tapi saudara tahu Tuhan mengerti itu. Alkitab mengatakan dalam Ibrani 4 ayat 15 dan 16, sebab imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Bayangkan itu, setiap pencobaan yang saudara hadapi, Yesus juga sudah hadapi. Dia telah dicobai dalam banyak hal seperti apa yang kita hadapi, hanya tidak berdosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Itu adalah salah satu ayat favorit saya dalam Alkitab. Saya senang karena Yesus mengerti. Dia tahu bagaimana rasanya dicobai dan dia mengerti. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Jika saudara sebagai orang Kristen dan karena itu saudara dikucilkan, Alkitab mengatakan kamu diberkati. Jika saudara dikucilkan karena kebenaran, saudara diberkati. Wow, ya, saya telah diberkati karena itu. Ketika Tuhan memanggil saya dalam pelayanan, saya kehilangan banyak teman. Banyak dari keluarga saya mengira saya sudah gila. Tapi saudara tahu jauh lebih baik untuk berjalan bersama Tuhan. Karena jika manusia memaksa saudara untuk melakukan sesuatu supaya saudara bisa berteman dengannya, maka mereka sama sekali tidak peduli dengan saudara.